принято решение о проведении специальной военной операции. Не наши спины, наши лица. Perang yang membuat pusing semua negara. Ini akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketegangan politik dunia. Yang saya katakan tadi, konflik global antara negara adik kuasa di Eropa ini kan memang Rusia yang menjadi pemain kunci menghadapi skema Amerika dan NATO ya. Tapi di dalam konteks di Asia Pasifik itu Cina, karena ini juga menyangkut ada kesepakatan yang yang dibuat pada saat penyelesaian konflik Kamboja itu kan dulu juga melibatkan Moskow dan Beijing tuh. Nah itu ada kesepakatan yang kayaknya belum dicabut sampai sekarang untuk kawasan Asia Pasifik, Cina yang dominan gitu. Apalagi sejak 2001 kan ada yang namanya Shanghai Cooperation Organization yang menjadi aliansi strategis antara Cina dan Rusia, walaupun awalnya hanya sekedar mengawal kawasan Asia Tengah di bidang perdagangan dan kontra terorisme, tapi pada prakteknya kan menjadi kekuatan yang merupakan balancing strategi menghadapi hegemoni Amerika dan NATO juga tuh di kawasan Asia Pasifik, dan bahkan SCO ini kemudian jadi jabaran lebih lanjutnya itu dikembangkan oleh beberapa negara berkembang dengan memanfaatkan payung ini, payung SCO ini, seperti India sama Brasil bikin BRICS dengan melibatkan Brasil, India, Rusia, Cina, sama Afrika Selatan belakangan juga. Jadi ini sebetulnya perkembangan-perkembangan yang arahnya ke forum-forum yang lebih multilateral, yang pelan-pelan sebetulnya menggerus kecenderungan Amerika untuk mengembangkan dan melestarikan unilateralisme ya, atau apa istilahnya pengkutupan tunggal gitu. Nah itu sudah mulai berkembang ya. Ini yang sebetulnya agak mengganggu dan mengusik pihak Barat dengan perkembangan-perkembangan yang begitu cepat ini, yang arahnya ke keseimbangan baru itu mau nggak mau tercipta. Nah, di Eropa Barat kayak Perancis, Jerman ini mulai menyadari tren ini. Di samping ada dorongan untuk menjaga hubungan baik dengan Rusia terkait gas tuh, karena memang ketergantungan Eropa Barat ke Rusia dalam hal gas ini kan cukup besar. Tapi selain itu ini juga Perancis Jerman melihat ada satu kemungkinan baru terkait untuk kerjasama di Eropa sendiri yang melibatkan Rusia. Apalagi dengan momentum Inggris keluar dari Uni Eropa, terus apalagi NATO juga, terus kemudian secara de facto sebetulnya sudah terbelah dua itu, tapi tetap dipertahankan dan sebagainya. Nah ini yang saya kira kalau konteks di Eropa tidak akan mengarah kepada eskalasi yang lebih besar, yang saya katakan tidak usah dikhawatirkan Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Malah saya lihat kecenderungannya dengan pasca Ukraina ini ke arah meja perundingan, justru Rusia dalam posisi menerapkan prinsip berunding untuk menang. Dia dalam posisi pegang kartu-kartu truf yang lebih unggul di dalam masuki perundingan nanti gitu. Nah, jadi sementara ini kalau Bung Tori melihat bagaimana implikasi eskalasi ini ke kawasan Asia Pasifik sebagai snowballing effect, yaitu sangat tergantung dinamik antara pertarungan Cina-Amerika di Laut Cina Selatan maupun semenanjung Korea, saudara. Karena dua
kawasan ini ya, semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan ini yang bisa menjadi apa itu istilahnya titik didih di dalam konteks misalnya kalau di semenanjung Korea kan pemasangan rudal THAAD itu ya, Terminal High Altitude Defense itu yang merupakan sistem pertahanan anti rudal. Nah ini memang dengan pembatalan kesepakatan Intermediate Nuclear Forces (INF) di zaman Trump itu yang sebenarnya pernah ditandatangani Gorbachev sama Ronald Reagan 87 itu sebetulnya kan ini malah menenangkan di Eropa bukan di Asia waktu itu. Tapi ini dengan perkembangan yang justru sekarang memanas di semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan, pembatalan ini memberi ruang Amerika untuk bikin alat-alat yang sejenis sistem pertahanan anti rudal ini tanpa harus terikat pada pembatasan-pembatasan yang ada di kesepakatan INF itu. Misalnya ada Aegis Ashore itu yang kayak kapal selam yang tapi juga punya daya untuk kayak anti rudal ya, atau semacam jenis-jenis anti ballistic missile segala itu makin leluasa dengan berbagai yang sebetulnya di luar kesepakatan itu dia merasa nggak terikat jadi bisa mengembangkan yang harusnya tingkat menengah bisa lebih jauh lagi. Dan kedua, ini selain di Korea Selatan, ini bisa berkembang di Taiwan, di Singapura, atau di Okinawa ya, yang memang memang sekutu Amerika itu yang mengkhawatirkan. Jadi proliferasi nuklir itu bisa akan makin meluas lagi. Jadi itu yang tingkat gentingnya itu di dalam situasi bukan pada saat meletus perang, tapi kecenderungan meningkatnya dalih militerisasi dan proliferasi nuklir yang itu walaupun tidak ada perang pun bisa menciptakan stabilitas dan keamanan regional yang bisa terganggu di Asia Pasifik. Ya saya kira kalau sikap dan peran Indonesia, makanya saya tadi singgung di awal soal yang saya sangat sayangkan sikap Indonesia di barisan 141 negara yang mendukung ya boleh bilang mengecam lah ya, walaupun tidak ada istilah mengutuk di situ terhadap tindakan Rusia, karena berarti politik bebas aktif kita itu dalam kasus ini larut ke dalam skema Amerika dan NATO. Nah, padahal bebas aktif itu kan bukan either or atau neither nor, tapi memakai peristiwa polarisasi itu memantik kepentingan Indonesia sendiri ataupun yang menjadi kawan-kawan mitranya itu membentuk satu sikap kolektif sendiri gitu. Nah itu yang penting. Nah apalagi di dalam konteks ini aja, ini persoalan imajinasi politik luar negeri para pelakunya ya. Jadi kayak misalnya saya singgung tadi dalam konteks resolusi Majelis Umum PBB saja, seharusnya kan kita berangkat dari pasal 2 ayat 4 tadi yang sifatnya itu menahan diri dalam konteks perang dengan asumsi sebelumnya memang sudah ada sengketa internal ya, atau antar dua negara. Jadi tekanannya itu adalah mencegah jangan sampai mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Jadi tidak menyinggung soal benar enggaknya melanggaran kedaulatan. Sementara kalau pasal 2 ayat 3 itu kan lebih kepada mengkecam satu negara yang menyerbu negara lain gitu. Nah ini dari sini aja dalam aspek hukum internasional saja tidak imajinatif ya. Jadi omongan presiden yang ditweet dengan policy itu nggak nyambung gitu. Nah, itu kan gambaran awal dari rawannya kita di dalam menjabarkan bebas aktif itu. Nah kedua, ini soal kalau kita mau menjabarkan politik bebas aktif dalam kebijakan luar negeri juga harus memahami konstelasi geopolitik dari situasi yang berkembang di global dan regional, tapi juga memahami karakteristik geografis negara-negara adik kuasa sendiri yang terlibat ya.
Sebab kalau saya lihat misalnya kalau tadi Bung Tori kan menyinggung soal NATO rasa Quad itu kayak persekutuan rasa NATO di Asia Pasifik. Sebetulnya kalau Quadnya sendiri masih ada satu perimbangan yang ini ya, karena di situ ada India, ada Jepang, yang bagaimanapun itu negara Asia. Di situ walaupun ada Australia dan Amerika, tapi AUKUS yang belakangan itu, yang justru di era Biden pasca Afghanistan Taliban kembali berkuasa itu kan betul-betul menggambarkan NATO versi Anglo-Saxon, di mana di situ Amerika, Inggris, Australia. Jadi membenarkan bocoran dari Edward Snowden beberapa tahun yang lalu bahwa Five Eyes itu yang negara-negara berbahasa Inggris itu memang menjadi persekutuan dalam persekutuan. Jadi bahkan sering nyadap Jerman, nyadap Merkel sama nyadap Macron itu kan berarti udah gambaran dia juga potensial musuh itu dalam negara. Itu aja sudah harus, kalau kita baca secara benar para pelaksana kebijakan luar negeri itu ini sudah satu cikal bakal ada satu kekuatan yang ingin melepaskan diri. Nah, karena itu AUKUS menurut saya justru harus dibaca oleh para pemangku kebijakan luar negeri kita itu bukan sebagai fakta pertahanan militer, bukan menjadi fakta pertahanan, belum. Ini baru taraf perang urat saraf sebetulnya, atau pengkondisian untuk membentuk ke depan ini NATO versi mereka ini. Jadi minus Perancis dan Rusia. Jadi ini sebetulnya lebih ke propaganda AUKUS ketimbang the real sebagai fakta militer atau fakta pertahanan gitu. Nah, ini yang kalau ini situasi ini kita justru tidak boleh dengan dasar lebih condong kemana ya, bukan begitu. Tapi dengan tren ini bagaimana kita menyusun skema kita sendiri dalam konteks menyikapi konflik global di antara negara-negara lain ya, negara besar. Jadi kalau kembali ke Ukraina misalnya, mudah sebetulnya Indonesia untuk melihat, memahami empati kepada Rusia seperti kita terhadap Timur misalnya pada era dulu ya. Jadi dalam arti harusnya juga mengacu bukan sebagai negara yang mengagresi, tapi ada satu konflik sebelumnya dan ketika itu mengarah ke penggunaan kekerasan atau tindakan militer, nah sikap kita bagaimana gitu kan. Jadi lebih harus dilihat menghentikan perang itu bukan dalam konteks kamu jangan mengagresi negara lain, tapi kita paham ada konflik itu, please diserahkan ke solusi perundingan. Nah justru kita harusnya yang konsepnya gimana misalnya gitu kan. Ya sepertinya kayak Pak Hikmahanto kan sebenarnya mengarahkan juga ke situ. Oke, sebagai proaktif free and active foreign policy itu kalau misalnya mengarah ke perdamaian itu seperti apa gitu. Nah itu formatnya seperti apa. Nah itu kita sangat tepat dari dengan kerangka ke pasal 2 ayat 3 tadi, lebih kepada melihat ada negara yang border dispute konflik atau apalah gitu mengajukan itu. Jadi bukan dalam konteks menghakimi satu negara yang melanggar kedaulatan, karena konteksnya bukan ke sana gitu. Nah itu kan kita dalam hal seperti itu nggak punya satu kerangka kebijakan yang strategis untuk melihat gitu, sehingga akibatnya dalam strategi diplomasi juga jadi kayak kita seperti kayak disorientasi jadi. Kalau saya tadi tekankan bahwa dengan perkembangan ini bisa snowballing efeknya ke instabilitas dan keamanan regional, bukan berarti kemudian ini tekanannya harus ditangani orang-orang militer. Walaupun tekanannya kan seperti saya bilang proliferasi atau peningkatan senjata nuklir akan meningkat, atau program-program pengembangan nuklir beberapa negara di Asia Pasifik bahkan Asia Tenggara juga akan meningkat, tapi juga eskalasi militer juga akan meningkat. Justru dalam konteks ini sangat tidak tepat kalau
Kementerian Luar Negeri, apalagi Kementerian Pertahanan, tekanannya semata-mata ini disikapi sebagai soal militer. Karena perlu diingat bahwa perang yang kemudian menjadi keputusan itu pada dasarnya juga mencoba melayani tujuan politik sebenarnya kan. Jadi prinsipnya barang siapa yang lebih memahami dan menghayati tujuan politik dari perang, dia yang sebenarnya pegang inisiatif. Jadi dalam konteks ini di luar hal militer sebetulnya. Jadi karena itu yang dibutuhkan sebetulnya bukan mutlak berarti harus kayak Menhan itu militer, sipil pun bisa sangat penting di dalam konteks ini asal pola pikirnya itu imajinatif, membaca tren global baik di tingkat dunia internasional maupun regional ya, kawasan itu juga harus membaca, termasuk tren Timur Tengah, bagaimana tren Asia Tengah sekarang seperti apa pasca Taliban comeback ya kan. Terus perkembangan di Laut Cina Selatan yang notabene juga Asia Tenggara ini implikasinya seperti apa. Itu sebenarnya kalau terlalu military oriented, apalagi militarism base, itu juga akan kontraproduktif karena apa-apa dilihat seakan-akan sebagai ancaman militer. Yang harus dilihat ini tujuan-tujuan politik dari keputusan mengerahkan operasi-operasi militer ini yang lebih penting. Karena misalnya saja Cina misalnya dengan penekanan itu, bagaimana kalau nanti berunding, dia dalam posisi berunding untuk menang. Seperti juga Putin mengambil keputusan eskalasi terbatas di Ukraina, ya pasti dia sudah mengantisipasi kalau nanti ke bawah perintah perundingan dia ada pegang kartu as yang cukup lebih unggul daripada counterpartnya gitu. Dan jadi artinya itu kan politik. Nah justru seperti ini yang justru dibutuhkan. Kalau Menteri Luar Negeri sebaiknya memang bukan walaupun nggak mutlak ya, harusnya memang nggak mesti harus yang pernah duta besar atau diplomat karir Kemlu misalnya. Jadi bisa saja yang justru pengalaman kita selalu yang inovatif kreatif itu kan orang sipil, tapi juga bukan orang yang birokrat itu, tapi juga bukan diplomat karir Kemlu. Jadi kayak Dr. Subandrio, Adam Malik, Mokhtar Kusuma Atmaja itu kan di masanya legend sebagai Menlu karena ide-idenya itu kreatif, inovatif, merespon perkembangan global yang ada dengan mengacu kepada pembukaan UUD 45 alinea keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Tapi dasarnya itu melihat merespon tantangan global era itu secara cerdas gitu kan. Nah itu biasanya ya kayak Pak Mokhtar malah sebetulnya kalau lihat karirnya kan akademik gitu, pakar hukum internasional ya. Terus ada Malik wartawan gitu. Subandrio dokter, walaupun kemudian passionnya di aktivis politik ya, pergerakan gitu. Jadi punya pikiran-pikiran yang selalu nggak lazim. Nah Menhan juga sebetulnya bisa aja militer atau sipil, tapi juga dengan kriteria itu dengan melihat track record ke belakangnya gitu. Jadi bukan asal yang penting militer atau sipilnya, tapi ada satu profile yang biasanya itu kalau dia unik, dia akan menjadi orang-orang yang bisa menggagas sesuatu yang sifatnya kreatif dan inovatif. Ya. Jadi kalau dengan melihat itu, kalau konteksnya membangun kontraskema dengan melihat polarisasi di Asia Pasifik antara Amerika versus Cina, ya mungkin salah satu yang paling memungkinkan adalah mengajak negara ASEAN secara proaktif untuk menghindari, apalagi memang ada rumusannya di balik Concord 1 dan 2 itu menekankan betul non-intervensi dari luar itu tidak dibenarkan, tidak boleh ada pangkalan militer, dan kalau antar negara sesama ASEAN konflik atau dispute
diselesaikan antar mereka sendiri tanpa pihak ketiga misalnya. Itu sebenarnya sudah satu modalitas untuk mengembangkan, menyikapi khususnya kalau di Asia Pasifik antara Amerika dan Cina. Tapi kalau dalam konteks ke Ukraina, sebaiknya ASEAN jangan dibawa-bawa memang, karena akan kelihatan sekali jadi politis itu, karena jauh sementara Kemlu kan sampai hari ini masih menganut lingkaran konsentrik namanya di dalam kebijakan luar negeri, di mana kawasan yang terdekat Indonesia itu prioritas ya, dalam hal ini misalnya Asia Tenggara. Sudah benar ASEAN ini jadi prioritas, baru lingkup yang makin keluar ya. Nah, tapi ujuk-ujuk tiba-tiba Ukraina diagendakan, itu juga jadi aneh, walaupun ada sih 1-2 negara ASEAN kayak misalnya dalam konteks sekarang misalnya soal Ukraina ini, Singapura kelihatannya eager nih untuk mengagendakan itu karena dia terikat pada Commonwealth dengan Inggris sebagai negara ex-koloninya, seperti juga Filipina ikatan tradisional dengan Amerika karena pernah ex-koloni pernah jadi koloni Amerika misalnya gitu. Tapi yang lain sebetulnya cenderung dingin-dingin aja sih sebetulnya di dalam konteks ini. Tapi ya itu tadi, prinsip dasar kita memang selain yang saya gambarkan tadi, kita memang harus mikirin juga skema yang betul-betul menjabarkan kepentingan Indonesia sendiri atau negara mitra yang kemudian dengan dasar politik bebas aktif ya.